Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi al hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, para sahabat sekalian. Ini malam kita mengaji lagi insyaallah. Semoga Allah berikan ilmu pengetahuan kepada kita dan kita mampu mengamalkannya, tidak sekedar untuk mengupas, membicarakannya, atau apalagi mengaku-ngakunya. Ini kita mengaku orang yang berilmu. Naudzubillah min dzalik. Yang paling penting di dalam pengajian ini malam, bolehlah kita berharap dan meminta kepada Allah Ta'ala semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita teliti, apa yang kita mengaji di dalam majelis ilmu pengetahuan ini, semoga kita pandai melaksanakannya. Semoga Allah terus menurunkan ilmu pengetahuan kepada kita, sehingga kita jeli dan tidak disebut manusia-manusia atau orang-orang yang munafik di dalam kehidupan ini. Para sahabat sekalian, di dalam kehidupan ini, khususnya di jalan tasawuf, betapa terlihat, betapa terasa, betapa kita harus berperang di dalamnya. Ada mujahadah agar kita digugurkan dosa-dosa, agar kita beroleh kesucian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerobos jalan-jalan yang sangat sulit dilalui. Karena ini berhubungan dengan rasa, berhubungan dengan jawarih kita, dan berhubungan dengan keinginan-keinginan yang semua berpucuk kepada keakuan. Para sahabat sekalian, ilmu tentang kemunafikan ini dari zaman Rasulullah, Allah sudah menurunkan di dalam Al-Quran, banyak di dalam Al-Quran, manusia-manusia atau orang-orang yang munafik adalah menggugurkan segala amal. Bahkan kelas-kelas orang yang mau sadar atau mau tidak sadar, dia bergelut di alam kemunafikan, memang masih bisa disebut muslim, tetapi darajatnya adalah di bawah muslim biasa, bukanlah mukmin atau orang-orang yang beriman. Karena diberangus oleh kemunafikan ini. Jalan ini langkah demi langkah di dalam kehidupan memang penuh dengan kemunafikan. Selama di dalam dada manusia masih ada keinginan, masih lancar berbicara,
bertaut dengan keinginan dan harapan-harapan diri yang bermuara di dalam keakuan kita. Baik, di dalam Al-Quran malah disebutkan juga riya. Riya itu ada kemunafikan, karena riya itu kekurang ajaran manusia memakai jubah Allah Subhanahu wa taala, tetapi diaku-akunya oleh dirinya. Segala amalnya ingin dilihat, segala kata-katanya ingin didengar oleh orang lain, dan mempunyai harapan untuk disebut orang pandai. Dan mempunyai gerakan-gerakan di dalam hatinya ingin disebut orang yang menurut kadar keinginannya apa. Nah, itu yang bersangkut dengan keinginan. Itu berupa amal-amal. Karena kemunafikan itu bisa datang dari jawarih kita, dari mata kita melihat, lalu bangkit keinginan, lalu mulai bersambung kepada lisan kita. Maka keluar dan mengejawantah di alam semesta ini. Orang yang lain tidak mengerti sesungguhnya orang yang berbicara itu dalam keadaan kemunafikan. Seolah-olah dia benar, seolah-olah dia memang tulus keadaannya di dalam berbicaranya. Tetapi yang mengerti tentang yang satu ini adalah diri orang itu yang di dalamnya menyembunyikan sesuatu. Ini adalah kemunafikan. Ini adalah kejahatan tersembunyi yang kadang-kadang orang lain tidak tahu, hanya kita yang tahu itu. Hanya kita yang merasa, karena kita berniat. Karena kita memang sengaja ada keinginan. Nah, itu yang berhubungan dengan keinginan. Di dalam Al-Quran juga, atau di dalam banyak hadis-hadis disebutkan, tatkala Rasulullah berbicara kepada para sahabat, yaitu berkhianat. Khianat juga munafik. Di dalamnya ada khianat, ada malas beribadah. Ada orang yang tidak mau kalah di dalam berbicaranya. Itu mengandung kemunafikan. Ada lagi berbohong. Riya itu bersambung dengan kesombongan. Maka saya katakan riya itu dihapus segala macam amal-amalnya karena dia telah memakai jubah Allah. Diakuinya itu kehebatan-kehebatan Allah yang didatangkan kepada dirinya berupa kebenaran, atau si yang berbicara itu mengarang seolah-olah dia pandai. Dia memakai jubah Allah. Ini kekejian tiada tara. Maka Allah tidak berkenan atas segala amal-amalnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Para sahabat sekalian, di dalam kemunafikan itu ada juga di dalam peribadatan. Di dalam peribadatan, maka di dalam ilmu kesufian atau ilmu tasawuf ini, ada yang disebut khalwat. Dia beribadat di dalam sepi agar dia tidak terganggu peribadatannya. Sekalipun di dalam sepinya peribadatan pun tidak ada jaminan hening di dalam hatinya. Sekalipun kita masuk ke dalam goa, hati kita tetap bercakap-cakap. Berhubungan dengan apa gerangan? Berhubungan dengan keinginan jiwa kita. Berhubungan dengan tulul amal. Angan-angan.
Maka di sini disebut latifatun nafsun natiqa di sini. Dia terus cakap-cakap itu dikatakan dan berbicara hati itu. Nah, itu salah satu yang harus kita hapus, harus kita tekan, walaupun lama, walaupun sedikit demi sedikit. Tetapi mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kegagahan di dalam beribadat. Sampai ke tahapan itu, dia harus memicu keadaannya di dalam memperbanyak zikir-zikirnya kepada Allah Ta'ala. Agar mengganti cakap-cakap hatinya. Baik. Apakah yang di dalam peribadatan tadi ada datang sebuah kemunafikan? Sangat ada. Karena syaitan di dalam setiap gerakan-gerakan kita, dia ikut. Dia mengganggu, syaitan tidak ridho kita ibadah dengan ikhlas. Ikhlas adalah lawan kemunafikan. Orang yang peribadatannya ikhlas, dia bersih dari kemunafikan. Perhatikan, saya akan memberikan contoh para sahabat sekalian. Kita pergi sholat di masjid. Betapa tiba-tiba di dalam masjid sholat kita menjadi rajin. Sekalipun suka berbagi di dalam kepala. Apakah sholatku ada yang melihat? Ini dia mulai syaitan berbisik ke dalam hati. Setelah itu diperbanyaknya sholat kita sewaktu kita di masjid. Diperlamanya ruku dan sujud kita sewaktu kita sholat di masjid. Mengapa seperti itu? Karena di masjid banyak orang. Banyak yang melihat. Sementara para pejalan awal masih memperdulikan hal-hal yang seperti itu. Sehingga di hadapan manusia orang banyak itu diperbaikinya lah peribadatannya itu sewaktu di masjid itu. Tetapi ketahuilah para sahabat sekalian, dia memperbaiki peribadatannya di masjid karena orang-orang yang terlihat oleh kita ada di masjid itu. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sedang sholat itu. Berarti kemunafikan menghinggapi diri kita. Perhatikan, kalau ada yang masih seperti itu, maka di dalam segala kelemahan kita, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bandingannya yang seperti itu? Bolehlah kita berbanding salat kita sewaktu kita sudah pulang dari masjid ke rumah kita sendiri. Saat kita di rumah, agak malas ini beribadat. Saya katakan tadi, kemalasan peribadatan ini adalah kemunafikan juga. Malas ibadat kita. Karena ada keluh kesah di dalamnya. Karena kita seolah-olah menjadi orang patuh, tetapi sesungguhnya ibadat kita adalah sebuah keterpaksaan. Bukankah kita juga menjadi munafik? Banyak keterpaksaan yang lain yang disebabkan oleh keinginan kita, harapan-harapan kita diakui oleh makhluk, bukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau harapan kita ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah masuk ke dalam strata keikhlasan di dalam peribadatan. Tetapi disebut kemunafikan karena kita ingin diakui oleh makhluk. Setiap
strata di dalam kehidupan kita, apapun namanya, entah itu ingin dipuji, entah itu bukan keikhlasan, makanya itu disebut sebuah kemunafikan. Para sahabat sekalian, banyak para masyaikh, ini sesungguhnya ilmu-ilmunya para masyaikh, ketika membimbing para saliknya itu, jarang yang berbicara, berapa lamakah engkau mengaji kepadaku? Bukan itu bahasanya. Biasanya saya berkata, berapa lama engkau berbakti kepadaku? Itu bahasanya. Untuk apa gerangan bahasa ini dikeluarkan? Berapa lama engkau berbakti kepadaku? Ini adalah untuk memicu jiwa para pengikutnya agar masuk ke lorong keikhlasan. Dia berbakti tanpa pamrih apapun. Tidak berkeinginan dipuji. Tidak berkeinginan setelah berbakti ingin mengendalikan syekhnya. Tidak ingin banyak keinginan manusia. Inilah dia keberbaktian. Kalau sudah dia melepaskan segala macam keakuannya, lalu dia berbakti kepada syekhnya, baru memasuki fana'us syekh. Belum dia fana'ur rasul, belum fana'ullah. Masih jauh, tetapi masih mengaji saja sudah beroleh kekurang ajaran. Dia adalah kekejian yang tiada tara. Keji, karena ada di dalam hatinya keinginan-keinginan yang melebihi daripada adab-adab. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana keadaan itu? Dia harus kembali riyadah dan mujahadah. Saya berikan contoh tadi, di dalam sholat, di dalam keberbaktian, di dalam mengaji kita, memegang adab-adab. Karena baiknya peribadatan para salih dan umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya para salik ini, maka terlihat adabnya. Kita sudah berulang-ulang berbicara bahwa Rasulullah itu mengajarkan adab yang baik. Khuluqil azim. Berulang-ulang kita berbicara tentang ini. Adakah perubahan-perubahan di dalam jiwa kita? Atau masih berangkat kebencian, ada kebencian? Atau ada di dalam meneliti, atau malah ada orang berdatang untuk mencoba-coba. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berarti kehidupannya yang ada di saat itu, dia berdatang untuk mencoba orang lain. Semoga Allah mengampuni kalau ada orang-orang yang datang seperti itu. Biasanya para sahabat sekalian, para masyaikh mengerti apapun gerakan-gerakan yang seperti itu. Tetapi semuanya telah dibebaskan. Bergembiralah kalian yang kalian beroleh rasa khilaf di dalam hatinya. Lalu dia telah berbuat maksiat dan kekejian. Tetapi insya Allah dia beroleh kesentosaan dan berupa doa-doa kesejahteraan untuk mereka. Para sahabat sekalian, jalur itu, garis itu di dalam kehidupan jangan lontarkan kepada siapapun.
apalagi kepada guru-guru kita, apalagi berani menyalahkan. Hati-hati, berbuatlah santun. Ini ada adab. Lontarkan keindahan, maka akan datang cawan di dalam dadanya. Berupa makom keindahan akhlak yang akan diisi dengan cahaya-cahaya ilmu pengetahuan dan kesenangan, berupa kesentosaan dan berupa ilmu limpahan-limpahan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, tidak akan itu bisa didapat terkecuali dengan riyadah dan mujahadah. Apa gerangan sekarang untuk mengobati atau apa mujahadah yang didahulukan untuk menghajar kemunafikan diri? Karena kemunafikan, saya katakan, ada yang terasa oleh kita, ada yang tidak terasa, atau adalah malah kita menunggangi kemunafikan itu berjalan dengan lancar untuk kenyamanan syahwat dirinya, atau ditunggangi memang. Ada juga kemunafikan yang karena kita tiada berilmu, kita tidak sadar itu munafik. Maka insya Allah, semoga Allah turunkan kepada kita dengan mujahadah meneliti apa-apa berupa keinginan-keinginan diri. Lalu dia menekannya. Setelah itu dia berjalan dan memperbanyak hauhalah di dalam kehidupannya. Merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, ini dia berupa mujahadah untuk menghajar berbagai macam isi gerakan-gerakan kemunafikan yang ada di dalam diri. Karena bila tidak dilawan itu, bila tidak diteliti itu di dalam pembicaraan, di dalam gerakan-gerakan, atau sekalipun di dalam tatapan, ada kemunafikan juga adalah di dalam mimik muka kita. Seolah-olah kita berbuat baik kepada seseorang, tetapi di belakang itu dia ingin begini dan begini dan begini. Ada hasad di dalamnya. Ada ingkar janji. Janji kepada makhluk, atau dia pernah janji-janji kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Wah, benarkah engkau seperti itu? Engkau berjanji kepada Tuhanmu. Semuanya buat Allah Ta'ala. Sementara gerakan-gerakan hatimu seperti itu. Sementara keadaanmu seperti itu di dalam setiap gerak-gerik kita di dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah selalu kewaspadaan. Dawamuz zikri. Di dalam zikir-zikir kita, tidak diperlukan hati kita memperhatikan terlalu keseluruhan tentang hitungan. Kalau itu ada yang dihitung. Tetapi pusatkan itu seluruhnya jiwa dan raga kita untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti engkau berjanji, karena orang munafik selalu ingkar janji. Yang dikatakan tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sendiri yang mengkhianatinya. Kita sendiri di dalam kehidupan ini.
yang menghancurkan kata-kata kita sendiri, atau hanya lisan saja saat itu engkau berbicara kepada Tuhanmu. Sementara di dalam kehidupan kita tidak mengejawantah apa-apa selain keangkuhan, selain kesombongan, selain keakuan, selain ria tadi yang banyak berkait erat dengan kemunafikan. Jadi munafik ini nyaris segala penyakit-penyakit hati kita, semua adalah cahaya gelap munafik itu tertancap di dalamnya. Dan itu menghunjam ke dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Segeralah kita keluar dari sana. Dengan zikir-zikir kita, para ahli Qadiriyah wa Naqsabandiyah, ada zikir darab, ilallah. Dihantamkannya itu kemunafikan di dalam diri. Dengan menghunjamkannya, mengisbatkannya di dalam hati. Hanya Allah saja yang kumaksud. Ilallah, ilallah, ilallah. Atau boleh yang tidak memakai zikir darab, tidak memakai kaifiat, tetapi zikir terus. Tetapi para ulama sufi sepakat, barang siapa tidak memakai kaifiat untuk mencapai satu langkah saja dengan pahala orang yang memakai zikirnya dengan kaifiat, untuk satu langkah saja dia harus mencapainya untuk 200 tahun. Karena hanya lisan-lisan berbicara. Apalagi di dalam sholat-sholat kita. Memang benar ada. Fama qadaitu musholata fazkurullah hakiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Ada terlihat. Tetapi dia subhanallah, 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 cepat sekali dia. Apa gerangan? Itu juga para sahabat sekalian. Semoga berpahala apabila kalian mengerjakannya yang seperti sembarangan itu. Saya tetap berharap semoga itu pun berpahala. Tetapi jangan engkau lakukan yang seperti itu. Sebut Allah itu masuki, subhana ya Allah. Sebut yang benar, yang tegas di dalam hatimu. Sehingga penyakit hati terkikis. Karena saat engkau menyebut maha suci Allah, ya Allah, maka adkurkum, Allah akan mensucikan kita. Seperti apa yang kita sebutkan. Jangan itu asal memenuhi persyaratan seperti yang tertulis di dalam ilmu syariat kita diajarkan. Wah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Katakan itu dengan benar dan dengan hatimu, dengan tertuju sampai mencapai keikhlasan. Segala puji bagi engkau ya Allah. Nyatakan seperti engkau menyatakan kepada seseorang. Seperti engkau nyatakan kepada ibu-ibu kalian. Seperti engkau nyatakan kepada anak-anak yang terkasih dari kalian semuanya. Mengapa kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat semua isi dunia ini termasuk kita, mengapa engkau sembarangan engkau katakan? Sekali lagi saya katakan, inilah dia bau-bau kemunafikan yang ada di dalam diri kita. Semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah mensucikan kita, semoga Allah memberikan semangat kepada kita, semoga Allah memberikan kepada kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kecintaan kita tertuju kepada Nabi kita. Lalu berupa hub ini, mahabbah ini, kita tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tahapan-tahapan yang kita jalani ini, mencapai kita mahabbatillah. Tetapi para sahabat sekalian, bisakah gerangan ini dicapai dengan peribadatan yang mengandung kemunafikan? Saya berpikir
betapa beratnya. Maafkan saya. Semoga kalian kuat berjalan di jalan ini. Memang jalan ini banyak dinista oleh orang, banyak direndahkan oleh orang lain, banyak pengkhianatan, banyak macam-macam tudingan, banyak yang tidak dimengerti, tetapi berpegang teguhlah kepada ajaran Muhammad. Muhammad namanya. Ya Allah, itu junjungan kita, tempat kita berpegang kepada ajarannya yang menebar, yang mencahayai dunia ini. Dan untuk pegangan kita di akhirat nanti, semoga beliau berkenan mencari kita kalau kita terjerumus ke dalam neraka jahanam. Ya Allah, Allahumma gfir ummati Muhammad ya Allah. Allahumma arham umat Muhammad. Ya Allahumma arzuq umat Muhammad. Allahumma arfa umat Muhammad ya Allah. Angkat darajat mereka, sahabat-sahabatku, keluarga dan keturunanku. Ya Allah, umat Muhammad semuanya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni segala kesalahan-kesalahannya. Kesalahanku, kesalahan mereka. Kesalahan orang yang kukasihi. Kesalahan-kesalahan orang yang menyakiti kita juga. Orang-orang yang jahat pula kepada kita. Ya Allah, hapus kesalahannya. Karena dia masih mengaku 2 kalimat syahadah. Hanya dia tergelincir di perjalanan sehingga tidak mampu mengendalikan dirinya. Maafkan mereka, orang-orang yang seperti itu. Dan ya Allah, sekali lagi ya Allah, semoga doa ini adalah doa para sahabat sekalian. Doaku, doa umat Nabi Muhammad semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya dengan berbicara yang seperti ini. Semoga kalian semuanya dan para sahabat berkenan atas kata-kata dan apa-apa yang kulantunkan di malam hari ini. Insya Allah ini hanya karena kecintaan pada kalian. Insya Allah.